besar ke kamu. Kalau mendengar kalimat ini, transfer duit besar ke kamu. Kalau mendengar kalimat ini, sebagian orang kaya itu bakal transfer duit besar ke kamu. Kalau mendengar kalimat ini, sebagian orang mungkin langsung tertawa dan berkata, mana mungkin? Tapi setelah bertahun-tahun membaca kartu, aku belajar satu hal. Hidup sering memberi kejutan dari arah yang tidak kita perkirakan. Kadang sebuah bantuan datang dari seseorang yang mampu. Kadang sebuah peluang muncul dari orang yang punya akses. Dan kadang pintu rezeki terbuka lewat pertemuan yang tidak sengaja. Kartu pertama yang muncul adalah Six of Pentacles. Kartu ini berbicara tentang pemberian, bantuan, dan seseorang yang memiliki kemampuan untuk meringankan beban orang lain. Ini bukan sekadar tentang menerima uang, tetapi tentang terbukanya jalan melalui kemurahan hati, kepercayaan, atau kesempatan dari seseorang yang lebih berada di posisi yang mapan. Lalu hadir Ace of Pentacles. Ini adalah tanda dari sebuah awal baru dalam urusan materi. Sebuah tawaran kerja, proyek, bisnis, hadiah, atau kesempatan yang bisa menjadi titik balik kondisi keuanganmu. Dan kartu terakhir adalah The World. Kartu ini mengingatkan bahwa rezeki sering datang ketika kamu sudah siap menerimanya. Maka jangan isi harimu dengan pikiran bahwa kamu selalu kekurangan. Latih dirimu untuk tetap bersyukur, tetap berusaha, dan tetap membuka hubungan baik dengan orang-orang di sekitarmu. Pesan yang ingin kusampaikan sederhana. Jangan menjalani hidup dengan pikiran, tidak mungkin ada orang yang mau membantuku. Karena sikap seperti itu sering membuatmu menutup pintu sebelum seseorang sempat mengetuknya. Tetaplah menjadi orang yang ramah, jujur, dan penuh semangat. Siapa tahu, bantuan besar yang kamu tunggu bukan sedang dicari, tetapi sedang berjalan mendekat lewat jalan yang tidak pernah kamu bayangkan. Suatu saat nanti, kita pasti akan meninggalkan alam dunia yang fana ini. Yang tua bisa mendahului yang lebih muda. Yang muda bisa saja mendahului yang lebih tua. Kita tidak akan pernah tahu kapan saat ajal kita masing-masing. Dan pada saat itu, ketika saat itu tiba, maka sadarlah kita betapa segala yang ada di dunia ini tidak ada arti apa-apa. Istri atau suami yang kita cintai harus kita tinggalkan. Anak, cucu yang lucu-lucu, yang sangat kita sayangi, tidak ada satupun yang bisa kita ajak. Harta, kekayaan yang kita begitu sibuk mengumpulkannya sampai kadang-kadang ada yang lupa dengan hak orang lain. Senang kita ketika bertambah, sedih bila berkurang. Pangkat jabatan yang kita begitu sangat takut kalau sampai lepas dari tangan kita. Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, rela atau tidak rela, harus kita tinggalkan semua di alam dunia yang fana ini. Lalu pergilah kita. Kemana kita pergi? Ke alam barzah, melanjutkan perjalanan hidup di alam barzah. Perjalanan yang sangat jauh sekali. Dalam hadis yang diriwayatkan Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya, untuk sampai ke tempat itu kita harus melewati sekian lapisan langit. Perjalanan yang sangat jauh. Perjalanan yang sangat sepi, Pak. Tidak ada satupun yang bisa kita bawa. Tidak ada seorang pun yang bisa kita ajak. Bahkan mungkin juga tidak ada seorang pun yang mau diajak. Perjalanan yang sangat jauh dan sepi. Hanya ada satu, kata Rasulullah SAW, pendamping hidup kita yang setia, yang bisa menyelamatkan kita di alam itu dan kelak di akhirat nanti. Iman, takwa, dan amal ibadah kita selama kita hidup di alam dunia ini. Jangan abaikan ini. Fase ini tidak dialami oleh semua orang. Kamu mulai menikmati kesendirian, dan itu terasa benar-benar damai. Kamu sadar kamu sendiri, tapi tidak lagi merasa kesepian seperti dulu. Namun di dalam dirimu, muncul pertanyaan yang tidak bisa kamu jelaskan. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Ini bukan kebetulan, dan ini bukan sesuatu yang salah. Ini adalah awal dari kematian, bukan tubuhmu, tapi versi lamamu. Kebiasaan lama, pola pikir lama, mulai runtuh satu persatu. Inilah yang disebut mati sebelum mati, sebuah proses yang terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di fase ini, kamu mulai mencari dengan serius siapa dirimu dan siapa Tuhanmu. Inilah kebangkitan spiritual, saat kesadaranmu mulai terbuka, dan tanpa kamu sadari, kamu sudah masuk ke awal perjalanan yang berbeda. Perjalanan untuk memahami dan mendekat kepada Tuhan dengan kesadaran yang baru. Kalau kamu
Fase ini tidak dialami oleh semua orang. Kamu mulai menikmati kesendirian, dan itu terasa benar-benar damai. Kamu sadar kamu sendiri, tapi tidaklah. Doa saat menunggu waktu terbaik. Setiap penantian Berapa kan memiliki duit? hikmah yang mungkin belum kita pahami. Ya Allah, jika apa yang kamu skip video ini, sama saja kamu mengurangi keberuntungan kamu di hari ini. Dengarkan baik-baik, kamu harus ingat-ingat di 1 minggu ke depan ini ada keberuntungan yang begitu besar yang akan kamu dapatkan. Percayalah, ya di 1 minggu ke depan ini ada keberuntungan yang saat ini kamu tunggu-tunggu. Mungkin kamu ingat ada sesuatu hal, tetapi di sini adalah keberuntungan yang dimana kamu akan senang sekali. Walaupun jalannya mungkin ada kerikil datang, tetapi ingatlah di saat ayo, kamu ya Allah. tahu Itu banyak banget prosesnya ada kursi, ini ya kan? kamu akan bahagia. Diminum. Sekarang kamu harus jaga getaran perasaan kamu. Sekarang kamu harus jaga. Tetapi ingatlah di saat ada kerikil datang, tetapi ingatlah di saat kamu tahu rulesnya ini kamu akan bahagia. Sekarang kamu harus jaga getaran perasaan kamu. Jika kamu mengalami suatu distracting energi perasaan yang gak enak, ya kamu takut dalam sesuatu hal, kamu kepancing marah, kamu harus ingat-ingat, harus kamu lakukan seketika itu juga. Kamu harus tenangkan diri kamu. Gimana caranya? Kamu tarik nafas dengan teknik nafas yang sudah aku ajarkan di video sebelumnya, lalu kamu ucapkan mantra. Astagfirullahaladzim, aku bahagia, aku beruntung, aku tenang. Diulang 5 kali sambil tarik nafas. Kalau kamu punya 3 ciri ini, jangan kaget kalau hidupmu bakal sukses besar. Jangan scroll. 1. Tidak banyak ngeluh. Orang yang akan sukses itu bukan berarti hidupnya mudah. Bedanya, mereka tidak banyak mengeluh. Mereka lebih fokus nyari jalan keluar daripada ngeluh nasib. 2. Tetap bergerak meski capek. Kadang capek, kadang jatuh, kadang pengen nyerah, tapi tetap jalan. Pelan gak apa-apa, yang penting tidak berhenti. 3. Tidak bandingkan hidup dengan orang. Dia fokus ke proses, bukan iri sama pencapaian orang lain. Karena dia tahu, setiap orang punya waktunya masing-masing. Kalau 3 ciri ini ada di kamu, bakal sukses besar. Kalau kamu punya 3 ciri ini, jangan kaget kalau hidupmu bakal sukses besar. Jangan scroll. 1. Tidak banyak ngeluh. Orang yang akan sukses itu bukan berarti hidupnya mudah. Bedanya, mereka tidak banyak mengeluh. Mereka lebih fokus nyari jalan keluar daripada ngeluh nasib. 2. Tetap bergerak meski capek. Kadang capek, kadang jatuh, kadang pengen nyerah, tapi tetap jalan. Pelan gak apa-apa, yang penting tidak berhenti. 3. Tidak bandingkan hidup dengan orang. Dia fokus ke proses, bukan iri sama pencapaian orang lain. Karena dia tahu, setiap orang punya waktunya masing-masing. Kalau 3 ciri ini ada di kamu, percayalah, kamu bukan orang biasa. Kamu lagi disiapkan untuk sukses besar. Kalau kamu merasa punya ciri ini, tulis aku siap sukses di komentar. Semoga yang nonton video ini, sukses besar dalam waktu dekat. Amin, subscribe, biar kamu nggak ketinggalan tanda berikutnya.